Oke, sekarang aku mau bahas indirekte Verben. Jadi itu, salah. Mohon maaf, Fragesätze maksudnya. Fragesätze. Jadi itu kalimatannya tidak langsung. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kan jadi kayak gini. Kapan aku tiba di Malang? Terus kita bilang, dia berkata atau dia bertanya, kapan dia tiba di Malang? Terus kalian harus perhatikan, ini kan dari aku menjadi dia, karena kan kita ngomongin orang lain gitu. Sama juga kayak di bahasa Jerman. Contohnya gini, ini dari awal dulu. Warum steht der Zug? Nah, indirekte verbenya kita itu bilang, kan yang bilang itu di gambar itu pria. Kita bilang nih, der Mann fragt, bertanya. Aturannya, ininya terlebih dahulu, W-fragenya di posisi pertama, warum, terus ini verbenya itu ditaruh di akhir. Makanya ini kan tinggal ada satu, kita tulis der Zug-nya terlebih dahulu. Terus stat. Oke, terus coba kalimat lain. Wann komme ich in Berlin an? Kapan saya tiba di Berlin? Nah, kita kan bilang, yang bilang itu kan wanita. Jadi kita bilang nih, die Frau fragt, bertanya. Kayak di bahasa Indonesia kan ini kan dari aku terus menjadi dia, karena kan kita ngomongin orang lain. Sama juga kayak di bahasa Jerman, karena ini ich terus kita ganti jadi sie. Kan kata gantinya dari dia perempuan itu kan sie. Makanya kita tulis dulu ini kalimat posisi pertama itu W-frage wann. Terus ininya nih, ini kan uncommon. Dari uncommon terdengar verben. Cuman kita nggak usah pikirin itu dulu, kita fokus ke sini. Komenya ini kan awal koma karena dikonjugasikan ke ich kan jadi koma. Nah, karena ini berubah jadi si, makanya kita ubah jadi kommt. Terus kita tulis dulu ini wann sie in Berlin ankommt. Jadi ininya itu uncommon-nya itu berubah, disesuaikan sama ininya, subjeknya. Contoh lagi misalnya kayak gini deh. Wann lagi ya, komme ich in Berlin an. Misalnya kita pakai kata gantinya itu du. Misalkan du fragst, kamu bertanya. Wann, W-frage di posisi pertama, kita ubah jadi du. Terus kita masukin in Berlin. Nah ini awalnya koma terus jadi kommt. Jadi itu ininya disesuaikan sama subjeknya, subjek yang kita bicarakan gitu. Misalkan deh kayak gini, ganti lagi, wann kommen wir in Berlin an? Kapan kami tiba di Berlin? Nah, terus kita kan bilangnya karena itu kan lebih dari satu orang, kita bilang nih, berarti si fragen, kita kan bilangnya mereka nih, si fragen wann
Sie in Berlin ankommen. Disesuaikan sama si gitu, konjugasinya disesuaikan. Oke, terus lanjut. Misalkan wo ist das Kinderabteil? Wo ist das Kinderabteil? Ini juga yang bilang der Mann, berarti kita bilang der Mann fragt. W frage terlebih dahulu, wo, terus is-nya ditaruh ke belakang, verbnya kita tuin das Kind der Abteil ist gitu. Terus contoh lagi, wann sind wir bei Mama? Wann sind wir by Mama? Kita bilang dong, karena ini kan yang bilang kan anaknya orang gitu. Terus ada dua anak gitu ya yang bilang, makanya kita ubah jadi mereka. Kita kan manggilnya mereka. Sie fragen, wir fragen terlebih dahulu, wann. Terus kan si sama wir itu kan saya-nya itu kan sama-sama sind. Jadi nggak perlu dirubah ini, tinggal diletakkan di belakang. Kita ambil si mereka by Mama sind gitu. Terus lanjut, warum ist der Kaffee kalt? Kenapa kopinya dingin? Kita bilang dong, itu kan di gambar yang bilang seorang pria. Jadi kita bilang der Mann, seorang pria bertanya, we frage terlebih dahulu, warum? Ini kan verbnya. Terus kan ini der Kaffee, nggak perlu kita ubah dong. Kita tetap bilang kopinya gitu. Makanya ini tinggal diletakkan ke belakang. Terus kita taruh ininya terlebih dahulu. Der Kaffee kalt ist. Selesai. Terus contoh terakhir. Wohin kann ich meinen Koffer stellen? Kemana saya bisa meletakkan koper saya gitu. Stellen itu plus akusatif, makanya ini cover kan der, makanya jadi meinen. Terus kita kan ini kan yang bilang seorang wanita gitu. Jadi kita bisa nih tulis di Frau frag, we frage terlebih dahulu, wohin. Terus kan karena seorang wanita, jadi itu kita itu bilangnya diganti si dia perempuan, si. Terus kan kita kan bilangnya kan kopernya gitu, kopernya, makanya ini jadi ihren Koffer stellen kann. Kenapa kan-nya nggak berubah? Iya kan, kalau misalkan kalian cek, kalau misalnya modal verben ich sama res itu selalu sama. Makanya ini nggak perlu diubah, langsung ditaruh di belakang aja. Ihren juga kan, jadi kan awalnya kan ihr. Personal pronomennya dari si, res itu kan ihr. Maksudnya si itu kan ihr. Terus ini karena akusatif makanya ditambah en. Oke, semoga paham.